Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Sintia, NPM 1821020083, kelas B, Prodi Hukum Tata Negara. Mata kuliah Kapita Selekta yang diampu oleh Pak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi partai politik. Secara umum, dapat dikatakan partai politik adalah kelompok organisasi yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama konstitusionalnya untuk melaksanakan programnya. Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil, dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan, yang berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal dan material. Menurut Zygmunt Neumann, partai politik adalah organisasi dari aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah, serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Dan yang terakhir adalah menurut Giovanni Sartori. Dia mengungkapkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum, dan melalui itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan publik. Izin memperkenalkan diri, nama Rosiade Febrian, NPM 182102022, mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara semester 6. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi partai politik. Yang pertama, fungsi partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik, di mana masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak beragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Proses penggabungan aspirasi ini dinamakan penggabungan kepentingan. Sudah digabungkan pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan. Seandainya tidak ada yang mengagregasi dan mengartikulasi, niscaya pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan. Sedangkan dengan agregasi dan artikulasi, kepentingan akan dikurangi, dan agregasi dan artikulasi itulah salah satu fungsi komunikasi partai politik. Selanjutnya, sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melalui seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak, dan kewajiban. Selanjutnya, sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, tiap partai butuh kader-kader yang berkualitas. Dengan mempunyai kader yang baik, partai politik tidak akan sulit menentukan pimpinannya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon masuk ke bursa pimpinan nasional. Yang terakhir, sebagai sarana pengatur konflik. Di sini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elit partai dapat menumbuhkan pengertian di antara mereka dan bersama dengan itu juga meyakinkan pendukungnya. Baiklah, selanjutnya ada tujuan pemilihan umum. Ada beberapa tujuan pemilihan umum. Yang pertama, itu ada pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Kedaulatan terletak di tangan rakyat. Hal ini karena rakyat yang berdaulat tidak bisa memerintah secara langsung. Dengan pemilu, rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya. Para wakil terpilih juga akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih di dalam lembaga perwakilan rakyat. Dan yang ketiga, ada pemilu sebagai sarana pergantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memerintah kembali. Sebaliknya, jika rakyat tidak percaya, maka pemerintahan tersebut harus berakhir dan berganti. Dan yang keempat itu ada pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi.
pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik terpilih mendapatkan legitimasi politik rakyat. Dan yang kelima itu ada pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Melalui pemilu secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungan kepada kontestan yang memiliki program aspiratif. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janji yang telah mereka janjikan ketika memegang tampuk pemerintahan. Jadi itulah kelima tujuan pemilu. Secara singkat, tujuan pemilu itu untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif, serta untuk membentuk kepemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perkenalkan, nama saya Faldo Alian Putra, NPM 1821020142, mahasiswa Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara. Baiklah kawan-kawan, saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu kali ini tentang asas-asas pemilu. Secara umum, sebagai pelaksanaan dari kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi, pemilu memiliki asas-asas yang diatur secara hukum. Asas-asas pemilu baik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu maupun Undang-Undang Pemilu sebelumnya. Baiklah, yang pertama, asas langsung. Demokrasi mengenal dua model pilihan, yakni direct demokrasi dan representatif demokrasi. Dan yang kedua ada asas umum. Asas umum berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi kriteria persyaratan minimal dalam usia sudah 17 tahun atau pernah menikah berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Ada asas yang ketiga, yaitu bebas. Bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa ada paksaan dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Selanjutnya ada asas rahasia. Asas rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pemilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Selanjutnya ada asas jujur. Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggara, pelaksana, pemerintah, dan partai politik peserta pemilu, pengawas, ataupun pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan asas yang terakhir yaitu adil. Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, bebas dari kecurangan pihak manapun. Adapun materi yang terakhir, yakni sistem pemilihan umum di Indonesia. Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan yang terakhir 2004. Dari pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum 1955 dan 2004 mempunyai kekhususan dan keistimewaan dibanding dengan yang lain. Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang vakum, melainkan berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilu itu sendiri. Dari pemilihan umum tersebut juga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia. Sistem pemilihan umum di Indonesia yaitu ada 4 ya, biar mudah kawan-kawan memahami, yaitu ada zaman demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Yang kedua ada zaman demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1965. Ketiga ada zaman demokrasi Pancasila yaitu 1965 sampai 1998. Dan yang terakhir ada zaman reformasi 1998 hingga sekarang. Oke, kawan-kawan, mungkin itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.